Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Baik hadirin rahman rahimakumullah, kita Allah berikan kemudahan untuk berkumpul bermujalasah dalam sebuah majelis ilmu, yang dimana pada kesempatan pagi ini seperti biasa setiap bulan satu kali kita membacakan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kita mengambil faedah di dalamnya. Pada kesempatan yang lalu kita ngebahas apa? Ada yang ingat? Yang bertanya kepada saya kemarin nanya apa? Baik hadirin rahman rahimakumullah, enggak masalah ya. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membacakan hadis dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu di bab takwa. Baik hadirin rahman rahimakumullah. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana Pak Hernandi, ingat? Oh ya udah, semua hadis bermanfaat. Bab syukur. Oh ya udah, berarti bab syukur. Tapi bab syukur bukan di sini, di sono, di mana namanya? Di jilid yang lain. Ini kita masih jilid pertama. Oke, di bab takwa aja wisnya. Saya masalahnya ngisi Riyadhus Shalihin 5 masjid. Jadi bertumpang tindih di sana. Ini lupa nyatat yang di takwa ya. Ada yang rutin tiap minggu, ya. Ada yang rutin tiap minggu. Ada 3 masjid rutin tiap minggu. Iya, bab mujahadah. Saya ragu-ragu bab mujahadah ya. Baik, bab mujahadah. Iya. Baik hadirin rahman rahimakumullah. Kita di bab mujahadah. Kita kemarin tentang nikmat ya. Sekarang kita hadis yang keempat. Terima kasih Ibu ya.
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari meriwayatkan nomor 4837, Muslim nomor 2820. Taib hadirin rahiman rahimakumullah. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kana yaqumu, biasanya beliau selalu melaksanakan salat malam. Kalimat kana fi'il madhi naqis, kemudian setelahnya disusul dengan fi'il, itu fi'il mudhari' atau fi'il madhi yang menunjukkan sebuah perbuatan apapun, maka itu kata ulama bermakna mudawamah, kebiasaan. Sehingga dalam hadis ini diartikan biasanya, artinya Rasulullah SAW melakukan tidak sekali, dua kali, sering salat malam, hatta tatafattara qadamah, sehingga kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia bengkak. Faqultu, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Salat malam, berdiri lama, kunut itu artinya berdiri lama. Jadi kunut bukan kunut habis salat, pada saat salat saja, bukan. Baik itu kunut nazilah atau nawazil atau kunut subuh. Tapi yang dimaksud kunut adalah artinya selalu berdiri lama melaksanakan salat atau ibadah. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah telah mengampuni engkau wahai Rasulullah dosa engkau atau sesuatu yang telah engkau perbuat dan sesuatu yang akan kamu perbuat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau yang tercinta, yaitu ibunda kita semua, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak mau untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Baik hadirin. Maka di sini ada beberapa poin di dalam hadis ini hadirin rahimakumullah di bab mujahadah. Artinya mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita pahami hadirin bahwa kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam beribadah. Dan derajat sabar tingkatan pertama itu ialah tingkatan sabar dalam beribadah. Karena tidak mungkin kita nyaman dan istiqomah serta bisa mujahadah dan beristiqomah dalam beribadah kecuali diiringi dengan kesabaran. Sehingga banyak orang yang tidak sabar dalam beribadah, dia akhirnya futur. Malas dalam beribadah, bahkan meninggalkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk selalu mendirikan salat. Wastabir, dan bersabarlah atasnya. Jadi bukan wasbir. Di sini ada ta munqalabah namanya, yang menunjukkan bahwa kadar sabar dalam beribadah itu, dalam melaksanakan salat itu harus lebih tinggi daripada kadar sabar kita menghadapi musibah. Sehingga hadirin, sabar dalam menghadapi musibah ialah tingkatannya nomor 3. Bukan nomor 1, bukan. Jadi bukan nomor 1, bukan, tapi nomor 3.
Kenapa? Karena sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan keharaman itu kaitannya atau berkaitan erat dengan masyiah, kehendak. Dengan kehendak. Sehingga seseorang bebas dia mau beribadah atau tidak, mau sholat berjamaah atau tidak, mau bangun subuh atau tidak, mau melanjutkan tidurnya, meninggalkan sholat subuh, itu hak dia. Artinya tidak ada yang memaksa. Benar toh? Sehingga kita datang sholat ke sini, sholat subuh berjamaah plus duduk di majelis ilmu, ada yang memaksa kita gak? Sehingga kita merasakan punduk kita dipegang, dipaksa untuk datang ke masjid? Tidak ada. Semua itu adalah atas dasar masyiah, kehendak. Seseorang bisa memilih, ya, dia mau melakukan ketaatan kepada Allah atau mengikuti hawa nafsunya. Maka disinilah derajat kesabaran dalam beribadah itu lebih tinggi, harus lebih kuat lagi, harus lebih kita mujahadah lagi, ya, dibanding dalam kesabaran menghadapi musibah. Sehingga Allah setiap perintah sabar dalam beribadah selalu diiringi dengan ta'mun qalabah, artinya wastabir rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Itu Allah adalah Tuhan langit dan bumi, semesta alam, pengurus langit dan bumi, dan di antara keduanya maka sembahlah dia, wastabir, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mendengar bagi Allah, mengetahui bagi Allah semacamnya? Itulah hadirin rahiman rahimakumullah perintah Allah. Sehingga ulama mengatakan bahwa derajat sabar nomor pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, itu ibadah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan keharaman, itu juga adalah ibadah. Yang terakhir adalah, ya, menghadapi musibah. Pertanyaannya ialah, kenapa kita dalam menghadapi musibah sabarnya nomor 3? Karena musibah tidak ada masyiah di dalamnya, tidak ada kehendak. Siapa yang berkehendak mendapatkan musibah? Dan musibah tidak ada tanggal merahnya, ya, tidak ada tanggal merahnya, dan tidak bisa orang menghindar musibah. Tidak ada kehendak bebas di sana. Sehingga hal yang harus dilakukan oleh seseorang dikala dia mendapat musibah adalah tidak ada pilihan lain kecuali bersabar, itu saja. Seperti itu hadirin rahman rahimakumullah. Sehingga intinya sabar dalam menghadapi musibah itu lebih ringan, ya, daripada sabar dalam beribadah. Nah, ini yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Beliau bermujahadah dalam beribadah kepada Allah. Padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini manusia yang telah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi kenapa Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, salat tahajud, sampai kedua kaki, telapak kaki beliau yang mulia sampai bengkak-bengkak. Dalam riwayat lain hatta tawaroma qadamah, sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak saking lamanya beliau berdiri. Maka kita pun hadirin, kalau kita duduk di pesawat atau duduk di suatu tempat, kelamaan duduk, kelamaan berdiri, itu pun suka bengkak. Sehingga ulama mengatakan, hadirin rahimakumullah di sini, ya, bahwa Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat tahajud itu sampai 7 jaman, seperti yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, 7 jaman. Bagaimana tidak dengan 7 jam? Karena beliau biasanya, ini dalam 2 rakaat, ya, beliau biasanya membaca surat Al-Baqarah, kemudian lanjut ke Ali Imran, kemudian lanjut ke An-Nisa, kemudian lanjut ke Al-Maidah. Bayangkan, seperti itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Dan bacaannya tidak hadar, artinya tidak cepat, pelan, ya, tartil. Dikala beliau melewati ayat rahmat, maka beliau meminta kepada Allah rahmat itu. Maka jika beliau melewati ayat azab, maka beliau berhenti dan berlindung kepada Allah dari azab itu. Perhatikan nih, banyak sekali kaitannya dengan akidah di sini. Ya.
Sampai ya seorang sahabat itu Abdullah bin Mas'ud pernah ikut jadi makmum di belakang beliau salat tahajud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Laqad hamamtu bi amrin sungguh aku hampir-hampir berkeinginan untuk melakukan perkara yang buruk, perbuatan yang buruk. Apa itu? Bukan artinya mukul lagi. Ya ma'adallah, bukan seperti kita. Imam panjang dikit pengen ngelempar. Udah berdehem saja. Batal salatnya dia itu. Ya, jangan coba-coba. Orang sengaja berdehem, ya, sampai ada kalimat ain, batal salatnya. Kenapa? Karena mengandung huruf, mengandung kalimat. Ada saking lamanya imam. Itu jangan coba-coba ya bermain-main dengan berdehem. Dibahas dalam fikih bisa membatalkan salat, kecuali memang dia gatal tenggorokannya. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah harus dipahami bahwa ya kata Abdullah bin Mas'ud, aku hampir-hampir ingin melakukan perkara yang buruk. Apa itu? Bukan perkara buruk yang kita bayangkan. Beliau dari berdiri ingin duduk. Dari berdiri ingin duduk saking tidak kuatnya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, maksud hamamtu bi amri aku ingin melakukan perkara buruk, artinya beliau mufaraqah. Ya, udahlah berhenti, langsung salat, langsung ruku sujud sendirian, habis itu salam meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tidak tahan. Baik hadirin, kita bisa ambil faedah dalam hadis ini. Pertama yang harus kita pahami hadirin, kita tahu tadi bahwa kata Aisyah, Rasulullah SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau melakukan ini, beribadah seperti ini, ya sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Salat. Inilah manhaj Rasulullah SAW, manhaj nubuwah. Ya, yang perlu kita contoh. Sehingga apabila ada sekelompok manusia yang mengatakan bahwa tidak wajib lagi salat pada diri mereka, ingat, tidak wajib lagi salat pada diri mereka karena mereka sudah mencapai derajat yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sehingga engkau mencapai keyakinan. Kata mereka yakin di sini artinya yakin. Sudah mencapai derajat fana, kecintaan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada Allah sudah mencapai hakikat, ya, dan ma'rifah dan hakikat, ya. Maka hilanglah seluruh taklif pada diri mereka. Artinya seluruh perintah Allah, tidak perlu salat, tidak perlu apapun. Sehingga kalau mereka minum arak pun, kalau sudah masuk itu bir ke mulut mereka atau anggur merah ke mulut mereka, berubah jadi susu. Ini saya sering mendapatkan orang seperti ini, tidak perlu sholat, cukup asal ingat saja, asal yakin saja, karena mereka sudah ya yakin. Maka kita katakan hadirin, orang seperti ini itu 100% sesat. Paham tak? 100% sesat. Terus nggak mungkin nggak sesat. Maka kita katakan Nabi dalam hadis yang sahih ini, apakah lebih makrifat dan lebih hakikat dari engkau kepada Allah? Dia Rasulullah SAW sudah mi'raj ke langit, ke muntaha, kemudian ke mustawa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sana dan langsung berbicara langsung dengan Allah di balik hijab, tidak melihat Allah. Cuma langsung mendengar kalamullah hakiki. Tidak semakrifat apa ini? Coba, siapa yang makrifat seperti itu? Ya, enggak ada lagi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi urusan beribadah kita dianjurkan untuk qunut. Itu selalu memperbanyak berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lah saya membahas ini kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengatakan ini. Makasih. Banyak sekali hadirin. Saya waktu pernah tinggal di Bengkulu, di Muko-Muko, Bengkulu, itu ada sekelompok orang di sana, banyak sekali diikuti oleh orang-orang intelektual di sana katanya, dan gurunya dari Banten, ya,
sama dari barang saya dari Banten. Dia itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak sholat. Dan sekarang banyak sekali di medsos itu banyak sekali. Oh ini udah jadi wali ini. Oh ini sudah tidak perlu sholat lagi. Oh ini sudah jadi wali ini, perbuatannya nyeleneh, ya. Oh ini nggak masalah karena dia sudah hakikat. Nggak ada itu seperti itu. Tidak ada namanya dalam Islam hakikat syariat, hakikat ma'rifat. Syariat ya syariat, ma'rifat ya syariat, syariat ya ya ma'rifat. Seperti itu. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga Rasulullah SAW, orang yang semakin tinggi imannya kepada Allah, maka justru dia akan semakin seperti Rasulullah. Semakin tinggi imannya dan takwanya kepada Allah, maka semakin banyak sholat tahajudnya. Itu aja wis. Semakin tinggi dan kuat imannya kepada Allah, maka sholat dan puasanya semakin banyak. Akhlaknya semakin mulia, sedekahnya semakin banyak, hidupnya semakin juhud dan wara. Seperti itu hadirin. Kemudian puasanya dan yang lain-lainnya semakin luar biasa, tidak bisa kita kejar. Itulah derajat keimanan. Karena iman itu kaitannya langsung dengan amal. Iman itu kaitannya dengan amal. Karena dia adalah kalimatun thayyibah. Suatu kalimat yang baik, la ilaha illallah. Asluha thabitu wa far'uha fis sama. Yang dimana akarnya kokoh dalam tanah, artinya dalam hati seorang mukmin, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Itulah pohon yang baik. Di mana pohon yang baik, pohon yang subur, akarnya menjulang ke tanah, menancap kokoh, dan cabangnya subur, menjulang ke langit, dan berbuah. Hasil dari keimanan apa? Hasil dari la ilaha illallah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga mustahil ada seorang mengaku beriman kepada Allah, mengaku tinggi imannya kepada Allah, tapi tidak ada terrealisasi dalam perbuatan. Maka orang seperti ini adalah orang tidak beriman. Nah ini hadirin harus kita pahami ya. Jadi banyak kalau kita mendapati hal seperti itu, kita katakan engkau bukan wali dan juga engkau bukan orang beriman. Tidak pantas dicontoh. Tidak pantas dicontoh. Baik. Yang selanjutnya adalah hendaklah kita hadirin dalam beribadah kepada Allah, ada tahapan. Orang beribadah kepada Allah itu ada tahapan. Tahapan dia yang pertama adalah tahapan khauf dan roja. Itu dia beribadah kepada Allah hanya diiringi dengan rasa takut dan harapan. Artinya dia beribadah kepada Allah karena ingin pahala dan takut akan siksa Allah. Itu juga adalah derajat yang sangat baik. Maka kita dituntut oleh Allah untuk beribadah kepada Allah berdasarkan rasa takut akan siksa dan kemurkaan Allah jika kita tidak beribadah kepada Allah, dan berharap Allah memberikan kepada kita pahala yang berlimpah. Itu seorang muslim harus seperti itu. Yang selanjutnya ialah tahapan mahabbah, tahapan syukur. Tahapan ini adalah tahapan yang sangat tinggi, sehingga seseorang jikalau dia beribadah kepada Allah, mengedepankan rasa syukur dia atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ibadah seberat apapun, ibadah seberat apapun itu akan terasa ringan. Selama apapun akan terasa ringan. Kenapa? Karena sudah muncul dalam dirinya mahabbah, cinta akan Allah, cinta akan ibadah ini. Hadirin, maka ibadah dia akan ringan. Dia lakukan selama apapun akan ringan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Memang ibadah berdasarkan rasa takut, berdasarkan rasa harap akan rahmat Allah, itulah ibadah para nabi. Di sini juga bantahan bagi orang mengatakan aku beribadah bukan untuk mengharap pahala. Aku beribadah bukan untuk karena takut akan siksa. Kata dia, aku ibadah itu ikhlas. Artinya apa? Kata dia, ikhlas itu artinya bahwa orang itu ibadah tanpa pamrih. Itu ibadah ikhlas katanya. Benar gak itu? Itu adalah sesuatu yang salah, totalitas salahnya. Ya, jadi
Kalau ada orang mengatakan ibadah itu harus ikhlas, artinya harus tanpa pamrih kepada Allah, jangan mengharap pahala, jangan kena takut siksa, itu artinya ikhlas, itu salah total. Nggak paham dia tentang bab ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas hadirin artinya adalah ibadah kepada Allah murni. Ya. Apa? Mencari wajah Allah. Murni lillahi ta'ala. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari sanjungan, untuk dilihat oleh manusia, bukan, atau untuk tujuan manusia, untuk tujuan mendapatkan kemuliaan atau segenggam dunia, bukan. Tetapi kita khususkan untuk Allah berdasarkan apa? Kita harap akan Allah memberikan pahala yang agung kepada kita. Dan kemudian juga kita takut akan siksa Allah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada kita ya untuk menjaga diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlomba-lomba dalam ya kebaikan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan beribadah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Apa itu? Ibadah. Ya, ibadah. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada dua bantahan akidah yang keyakinan yang menyebar di masyarakat, ya, bahwa namanya ikhlas itu tanpa pamrih. Kenapa? Jujur saya di kajian saya yang lain ada jamaah langsung pada saat membahas tentang bab ikhlas di awal-awal surat kitab ini Riyadhus Shalihin, ada bab ikhlas namanya. Dia langsung angkat, Ustaz, yang namanya ikhlas itu ibadah tanpa pamrih. Yaitu kalau ibadah mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan siksa Allah, itu ibadahnya para petani. Kalau dia nanam kan berharap apa? Hasil, takut rugi. Oh, kata saya hebat sekali Bapak. Diceritakanlah Nabi begini Pak. Nabi memerintahkan ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Ya. Paham tak? Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah buah kurma. Itu banyak hadis seperti itu. Kemudian dan banyak lagi tentang motivasi dari Rasulullah SAW. Dikala kalian habis makan baca alhamdulillah masuk surga, pakai baju baca alhamdulillah masuk surga, masuk WC ya sesuai sunnah Nabi, Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni. Semua hadis Nabi berkaitan dengan ibadah selalu dimotivasi tentang pahala. Selalu kalau orang yang tidak mau beribadah ditakut-takuti tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi namanya ikhlas itu tidak ada kaitannya berharap akan pahala atau takut akan siksa. Karena berharap akan pahala Allah dan takut akan siksa Allah itu bagian dari ikhlas. Enggak ada ngaruhnya. Mintanya kan ke Allah. Jadi yang non ikhlas itu kalau berharap ke manusia baru gugur ikhlasnya. Kalau ke Allah bagus itu, karena memang diperintahkannya seperti itu. Jadi itu kita hadirin harus bermanhaj, atau artinya berjalan dalam beribadah, mencontoh ibadah itu dalam hal apapun dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah harus seperti yang dicontoh oleh Nabi. Karena kalau tidak seperti itu akan nyasar jauh. Taib hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, di sini juga hadirin rahimakumullah ya, yang harus kita pahami hal yang akan meringankan kita dalam beribadah sudah disinggung tadi apa? Bersyukur. Wah, saya diberikan nikmat oleh Allah itu banyak sekali tak terhitung. Maka saya sekarang sholat 5 waktu ngapain? Dalam bentuk syukur saya kepada Allah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra." Beribadahlah hai kalian wahai ala Daud. Ya, sebagai bentuk rasa syukur.
Taib, kita berbicara tentang keluarga Daud. Ya, keluarga Daud. Siapalah mereka? Keluarga Daud itu Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Mereka adalah raja. Dan Sulaiman adalah rajanya dunia. Kata ulama adalah ada 4 raja yang menguasai dunia. Dari barat ke timur, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Siapa? 2 orang Islam, 2 orang kafir. Yang Islam adalah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam dan Dzulqarnain. Dzulqarnain alaihi salam atau rahimahullah. Karena tidak disebutkan Dzulqarnain ini nabi atau wali, ya. Kemudian yang kafir ialah Namrud. Dan yang kedua adalah Nebukadnezar. Bukhtun Nasr namanya. Yang selanjutnya nanti yang terakhir dari Islam, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Al-Mahdi. Al-Mahdi. Jadi yang menguasai dunia 5 orang. 4 orang sudah lalu, 1 orang lagi menunggu. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Maka kita lihat keluarga Daud yang memiliki kekayaan tak terhingga. Mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu beribadah setahun tak keluar-luar. Kita yang memiliki kekayaan seala kadarnya, jangan sampai kita terbuai dengan kekayaan yang ada yang tidak ada sedebu-debunya pun keluarga Daud. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Jadi kita harus sungguh-sungguh lagi dalam beribadah, harus sungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan salat 5 waktu, ya. Jangan sampai ketinggalan berjamaah di masjid, ya, dan yang lainnya hadirin rahimani wa rahmakumullah. Baik hadirin rahimakumullah. Ya. Di sini kata ulama, ini dalil bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan semua yang Nabi lakukan dari kesalahan, Allah ampuni langsung otomatis. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali melakukan kebaikan dan kebaikan. Karena ada sebuah kebaikan hadirin, ada sebuah kebaikan yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sehingga dalam sebuah hadis yang telah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiati. Dirikanlah salat di siang hari dan di malam hari. Artinya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka kata Allah, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yudhibnas sayyiati, dia akan menghapuskan keburukan. Siapa kebaikan-kebaikan itu? Tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali sholat 5 waktu. Tidak ada itu lagi. Itu kepalanya kebaikan. Ya, sehingga sholat bagi amal kebaikan kita itu bagaikan kepala bagi badan. Sehingga seseorang yang memiliki badan tanpa kepala, maka dia tidak dikatakan manusia atau bukan orang hidup. Tetapi kalau orang memiliki badannya kurang sempurna, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, tapi punya kepala, maka tidak akan dibuang oleh orang. Karena dia adalah manusia, bahkan menjadi manusia yang terhormat banyak. Seperti itu hadirin. Kalau ada orang sempurna badannya, tapi tidak ada kepalanya, dikubur. Ya, itu juga ibadah kita. Kita banyak ibadah melakukan sodako, puasa. Ada kan orang dia rajin puasa, itu yang suka pakai bunga di telinga itu, bapak-bapak itu di TV. Ya, dia katanya saya kalau puasa rajin, puasa bidah kali, puasa syirik. Ya, puasa Asyura, puasa menguasai ilmu, maksud saya seperti itu di bulan Syura, ya, di Syura. Tapi kalau puasa saya kuat, banyak saya sering puasa mati geni maksudnya. Tapi kalau sholat saya nggak mau. Saya nggak mau kepala saya ditaruh di bawah.
Ngakunya Islam, itu ngeri hadirin. Kalau kayak gitu itu bisa terjerumus dalam kekufuran. Saya nggak ngafirin dia, tapi maksudnya kalau terjadi pada diri kita keyakinan seperti itu, bisa liau kita keluar dari Islam. Kata dia, saya nggak mau kepala saya ditaruh di bawah. Itu takabur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, tidak ada faedahnya semua yang dia lakukan. Tidak ada faedahnya semua kebaikan yang dia lakukan tanpa diiringi dengan salat. Seburuk apapun seseorang, tidak ada kaitannya dengan salat. Salat berjalan terus. Walaupun akhlaknya seperti akhlak Fir'aun, salat berjalan terus karena salat adalah hak Allah. Sehingga itulah yang dilakukan oleh para salaf. Seburuk-buruknya Hajjaj bin Yusuf rahimallahu ta'ala membunuh 150.000 orang para sahabat dan tabi'in. 150.000 orang sahabat dan tabi'in, dan diantaranya adalah cucu-cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cucu-cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Zubair dibunuh oleh beliau, ya, dan Atha bin Rabbah, para tabi'in yang mulia-mulia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kayak menggal ayam aja itu bunuh orang. Ya. Sampai kalau dikatakan kata ulama, itu jasad-jasad para orang-orang soleh kalau ditumpuk, ya, itu seperti gunung. Bahkan bapaknya Yusuf tewas disebabkan perang dengan dia, Yusuf, ya. Si Kulayb ini namanya Kulayb bin Yusuf. Tapi urusan salat dia paling depan, dia yang jadi imam. Kenapa? Karena urusan salat hak Allah. Tidak ada urusan dengan dia tukang mabok, dia tukang zina, dia kurang soleh atau tidak soleh sama sekali. Salat berjalan terus, sehingga dikala kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan dan keburukan yang lainnya dan dia tetap rajin salat, jangan sekali-kali kita katakan engkau suka salat tapi maksiat, gak ada gunanya salat engkau. Nggak boleh. Nasihatin tentang keburukannya. Jangan menjadi setan berwujud manusia kita. Setan tidak berhasil, ya, menyesatkan dia dia bisa meninggalkan sholatnya, cuma bisa menyesatkan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian datang kita sok-sok beramar ma'ruf nahi munkar, malah menjerumuskan dia ke dalam kemungkaran sekalian. Apa? Nggak ada gunanya kamu sholat, ya, nggak ada gunanya kamu sholat. Misal seperti itu, akhirnya dia nggak sholat sekalian. Sempurnalah apa yang diinginkan oleh syaitan. Sehingga pernah kejadian saya, ada seorang anak, ya, mencuri. Ya kita nasihatin, bapaknya datang, kamu ini rajin sholat, tapi kamu mencuri, gak ada gunanya sholat. Saya marahin bapaknya jadinya. Saya hari ini marahin bapaknya, saya pelototin bapaknya. Ya, saya jengkel sama bapaknya. Kamu itu jadi setan wujud manusia. Kita lagi berusaha mengusir setan, malah kamu bantu setan sekalian. Kalau habis ini anakmu gak mau sholat gimana? Gitu kan? Jadi lebih celaka 12, karena dosa mencuri itu lebih rendah kedudukannya dari dosa meninggalkan sholat. Dosa berzina lebih rendah kedudukannya daripada meninggalkan sholat. Dosa koruptor itu lebih rendah dosanya daripada dosa meninggalkan sholat. Terus mau gimana? Dipikirnya emang lebih besar dosa mencuri daripada bersalat? Enggak ada apa-apanya itu dibanding dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Berzina dosa besar, tapi meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Membunuh dosa besar, tapi meninggalkan sholat lebih besar daripada membunuh. Itu yang harus kita pahami. Taib hadirin rahimakumullah. Sehingga apabila seseorang selalu melaksanakan sholat, ya, maka dia akan selalu dalam kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, ya, Jumat ke Jumat, haji ke haji lagi, umrah ke umrah lagi yang akan datang, udah umrah lagi, ya, itu semua menghapus seluruh keburukan. Itulah hadirin kebaikan
kebaikan yang menghapus keburukan. Maka perbanyaklah lakukan kebaikan seperti yang Rasulullah SAW lakukan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Jadi di sini hadirin, sebelum kita berangkat ke hadis yang kelima apa? Bahwa tidak ada istilahnya orang yang mengaku sudah sampai derajat imannya ke makrifat dan hakikat, maka dia meninggalkan seluruh perintah Allah. Justru semakin makrifat dan hakikat, semakin tinggi imannya, semakin banyak ibadahnya, semakin lama sholatnya, semakin banyak tahajudnya, bangun malamnya semakin dini. Yang tadinya biasanya 20 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, ya sekarang mah dari jam 3:30, 3 seperti itu hadirin. Atau mungkin dari jam 2 dia udah bangun. Nah ini namanya orang yang kuat imannya. Sehingga Imam Ahmad dikatakan bahwa beliau sholat sehari semalam itu 300 rakaat lebih. Kenapa? Karena Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah orang yang sangat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat, idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zara. Biasanya Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau pun langsung menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan beriktikaf, dengan beribadah kepada Allah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak mengulang-ulang Al-Quran. Wa aiqadha ahlah, semua keluarganya dibangunkan, diajak iktikaf. Kemudian wajadda, dan bersungguh-sungguh mujahadah dalam beribadah. Wa shadda mi'zara, dan semakin menguatkan tali sarungnya. Artinya benar-benar dikuatkan. Artinya sangat menjauhi keluarganya, tidak dekat-dekat dengan keluarganya, tidak berhubungan dengan keluarganya, fokus beribadah kepada Allah di 10 terakhir bulan Ramadan. Padahal beliau manusia yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau bersungguh. Ini dalil yang kedua, ya, bahwa kita ahli sunnah wal jamaah, segala sesuatu sesuai dengan jalan hidup. Jalan hidup artinya manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu hadirin rahimani rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku iman saya telah tinggi, bahwa seluruh takalif, perintah-perintah Allah sudah tidak berlaku bagi saya, maka tinggalkan saja. Enggak perlu didengarkan. Bilang aja ini orang enggak benar, orang enggak waras. Ya, seperti itu ya. Sehingga hadirin suka mereka menisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu taala. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu taala adalah orang yang bermazhab Hambali. Mazhabnya Hambali, bukan mazhab Syafi'i, bukan. Dan akidahnya akidah yang lurus, imannya dan iman yang tinggi, yang kokoh. Sehingga saking kuatnya beliau, dan beliau adalah wali Allah rahimahullahu taala, beliau sampai langsung iblis sendiri yang menggoda dia. Datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu taala, ya, dan iblis menyerupai seakan-akan jadi Tuhan, bukan Allah, seakan-akan jadi Tuhan, duduk di atas singgasana di antara langit dan bumi. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jilani lagi di padang pasir, bukan lagi di rumah. Karena kebiasaan beliau adalah bertafakkur, ya, bertafakkur. Tiba-tiba datang cahaya yang terang, ada seorang yang duduk di atas singgasana. Apa kata yang duduk tadi? Wahai Abdul Qadir Jilani, akulah Tuhanmu. Dia tidak ngaku Allah. Enggak mungkin bisa ngaku Allah. Aku Allahmu, habis dia. Aku Tuhanmu. Kalau Tuhan kan bisa jadi. Benar toh? Kuburan Tuhan, Lata Tuhan, Uzza Tuhan, benar enggak? Aku Tuhanmu. Maka sehubungan engkau telah menjadi wali atau hambaku yang sangat tinggi imannya, sekarang aku cabut seluruh perintahmu kepada engkau. Maka tidak perlu lagi engkau melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan tidak ada lagi keharaman-keharaman bagi engkau. Hebat gak? Indahnya tipu daya iblis. Coba kalau kita seperti itu. Langsung aja. Tadi saya datang ditatangi Allah, Tuhan. Sekarang saya nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji,
nggak perlu lagi aku, nggak ada haram zina, minuman keras, saya minuman keras. Kenapa kamu minuman keras? Wali. Ini jadi susu, ini masuk tubuh saya. Dikala masuk mulut udah berubah jadi susu. Kok bisa? Makom ente nggak sampai sih. Ya berzina. Kenapa ente berzina? Kalau dikala saya sudah berzina, dia hukumnya di istri saya. Misal seperti itu. Masa ada kayak gitu? Makom ente gak nyampe san. Terserah lah mau makom apa kayak makom. Ini hadirin apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Setan menggoda orang berilmu. Orang yang juhud, sufi, juhud, berilmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Senang gak beliau digituin? Marah. Ya, ikhsa ya aduwallah. Celakalah engkau wahai musuh Allah. Maka tiba-tiba saja itu cahaya jadi gelap dan terdengar suara gedebut jatuh dari atas, jatuh si iblis tadi jatuh. Paham hadirin? Siapa yang meriwayatkan ini? Yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Ibnu Taimiyah ini kalau ingin tahu muridnya murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ingin tahu antum. Jadi dia itu belajar di sekolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia belajar ke salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, belajar dari salah satu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi seperti itu. Mereka adalah semuanya bermazhab Hambali. Nah, inilah hadirin pentingnya ilmu dalam beribadah. Sehingga kita kalau salat seperti salat Nabi. Haji seperti haji Nabi. Menyembelih kurban seperti menyembelih kurbannya Nabi. Ya, dan semisalnya. Sehingga hadirin harus dipahami, contoh salat seperti Nabi adalah dalam masalah sujud saja. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, ya Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Sehingga sepakat seluruh ahli hadis, seluruh ahli fikih, seluruh ahli hadis, orang yang tidak sujud di 7 anggota sujud, sujudnya tidak sah, salatnya tidak sah. Sehingga ada istilah orang sujud tapi batal salatnya. Kenapa? Karena sujud tidak sesuai dengan sujud yang Rasulullah SAW contohkan. Apa? Sujud dengan jidat plus hidung, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 jari-jari kaki. Sehingga jangan sampai pas kita sujud diangkat tuh jari kaki kita, kecuali memang lagi asam urat. Ya seperti itu. Saya contohkan, ya takut kita tidak sesuai sunnah Nabi. Itu aja dulu. Jadi harus begini hadirin, ya. Harus begini. Bisa dirapatkan, bisa dilonggarkan, dua-duanya sunnah. Kalau dilonggarkan gini adalah dari Al-Barra bin Azib hadisnya. Kalau dirapatkan begini adalah hadisnya dari Aisyah. Jangan sampai kita lagi sholat begini sujudnya. Ya sehubungan misal mau tahiyat akhir diginihin sama kita. Sampai tahiyat akhir begini. Mohon maaf, itu bisa tidak sah sujudnya. Salatnya tidak sah. Jadi ini tata cara sujud sesuai sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati seperti itu ya. Jadi segala apapun harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan ada yang tanyakan. Mau nggak Pak? Oh, pardon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Baik. Jadi sujud yang kayak gini, wala yaftarishu iftiras asyabu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, jangan kalian sujud seperti mendekamnya binatang buas seperti ini. Tangannya begini, ya. Begini. Ini tangannya begini. Ini tidak boleh makruh hukumnya. Bukan batal salatnya, enggak. Tapi makruh. Tetapi kalau begini, ini ada hadis Rasulullah SAW, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa beliau dikala sujud merenggangkan kedua
tangannya hatta bada bayadha ibtaihi, sehingga nampak putih kedua ketek beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia begini direnggangkan. Ya. Tetapi ini kalau tidak lagi berjamaah dalam satu barisan. Dalam satu barisan enggak boleh begini. Seperti itu hadirin, ya. Jadi enggak boleh begini. Dan ulama mengatakan, ulama fikih, ini hanya untuk laki-laki. Tetapi perempuan disunahkan begini, menutup auratnya, itu payudaranya. Walaupun sebagian ulama mengatakan perempuan pun begini. Ya, perempuan pun begini karena tidak ada dalilnya hadis yang mengatakan perempuan harus begini. Tetapi fikih, semua ulama fikih disebutkan dalam fikih, ya, mereka menganjurkan perempuan untuk mengganjal auratnya seperti itu. Ya, jadi itu yang tadi makruh, iftirash syabu namanya, seperti binatang buas, ya. Ya, semua binatang buas begini, singa, anjing, terus yang lainnya biasanya sambil ngadokom, sambil nongkrong dia menggelar tangannya seperti ini. Ada lagi? Silakan lagi. Ada yang bertanya? Mau nggak saya? Baik. Sujud menggunakan masker atau cadar itu tidak boleh dalam sholat. Itu tidak boleh. Ingat ya, tidak boleh sholat pakai cadar atau masker, kecuali dalam kondisi darurat, corona misal, ya, corona. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, dilarang. Namanya talathum. Tidak boleh talathum dalam sholat, artinya mengikat muka, menutup muka. Ada hadis sahih larangannya, tidak boleh. Ya, makruh, bahkan ulama mengatakan makruh tahrim. Ya, tidak boleh. Jadi ibu-ibu yang pakai cadar, buka cadarnya dalam sholat. Tidak harus pakai cadar terus. Apalagi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Kecuali tadi, ya, dia misal sholat di masjid atau di tempat umum yang tidak ada sitarnya, tidak ada hijabnya atau penghalangnya, maka ulama mengatakan boleh. Ya, dalam hal itu. Kecuali misal corona, dia flu, takut nular sama orang, sholat di masjid, maka dia pakai apa? Pakai masker. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Sehingga juga tidak boleh pakai masker dan juga pakai cadar dikala ihram, umroh atau haji. Ya, itu harus bayar dam. Kecuali tadi darurat musim corona kemarin, ya, kita boleh pakai masker atau pakai cadar bagi ibu-ibu. Allah a'lam bishawab. Itu saya Hanif, ya, seperti itu. Ada lagi Bapak-bapak mau? Taib, salat di kendaraan, salat apa ini? Salat fardu atau salat sunnah? Taib. Salat di kendaraan ada dua macam, ada salat fardu, ada salat sunnah. Maka salat sunnah di kendaraan boleh sambil duduk. Salat sunnah mana saja, salat sunnah duha, salat sunnah mutlak, ya. Kita lagi naik Grab sambil kebetulan lagi punya wudu, maka boleh salat di atas kendaraan, salat sunnah duha atau salat sunnah mutlak, daripada bengong, salat saja. Seperti itu hadirin. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi wa wajhu min dzal janibi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas untanya dan wajahnya berada di pinggir kiblat. Artinya tidak menghadap kiblat. Unta jalan ke sana, beliau salat, ya. Gimana? Apakah ada ruku sujud berdiri di atas unta? Enggak. Atau kita berdiri di atas mobil? Enggak, hadirin, sambil duduk. Isyarat, ya, isyarat, ruku sujud isyarat. Tidak perlu harus sujud ke setir atau enggak, isyarat saja. Seperti itu. Dapat pahala. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam fikih, tentu disebutkan dalam fikih. Baca aja dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, ada namanya salat sunnah safar. Salat sunnah di perjalanan. Itu hanya untuk dalam salat sunnah. Adapun salat wajib.
yang kita dalam keadaan tidak musafir, ini berkaitan dengan salat sunnah tadi, itu bisa dilakukan dalam keadaan tidak musafir atau dalam keadaan lagi musafir. Artinya kita dari rumah menuju kantor, dari rumah menuju kantor, kebetulan ada disupirin misal, atau naik Grab misal, ya, salat kebetulan plus punya wudu lagi, ya udah salat, Allahu Akbar. Atau minta izin, Pak, saya izin salat dulu ya Pak, takut dia ngajak ngobrol maksudnya, ya. Jadi salat terus, nanti ya biasalah, ya seperti itu salat sampai salam. Adapun kalau salat fardu, posisi kita tidak musafir, maka tidak boleh dilakukan di mobil sambil duduk. Dari sini ke bandara salat subuhnya di mobil, takut kelewat waktu, nggak boleh sama sekali, nggak sah salatnya. Harus disyaratkan berdiri. Terus bagaimana kalau saya datang ke bandara, nih maksa ke bandara, misal bisa lewat waktunya, apa susah amat sih hidup, berhenti di pinggir jalan di tol. Apa salahnya berhenti di pinggir jalan di tol, di bahu jalan yang luas, jangan keserempet mobil, ya, gelar sajadah, salat, apa salahnya? Tidak ada salah sama sekali. Kan lihat riyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi. Khusus bagi aku Allah jadikan masjid, bumi itu masjid dan alat untuk bersuci, untuk tayamum di mana saja. Fa ayyu rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Siapa saja umatku yang kebetulan dia menemui waktu sholat, dia lagi di perjalanan di mana saja di muka bumi, asal dia jangan di WC, sholatlah. Seperti itu ya, itu sholat wajib. Kedua adalah dikala dia lagi musafir, musafir di atas pesawat, di atas di atas kereta, atau di atas apa lagi, bis kan bisa berhenti, di atas kapal. Boleh dia sholat di kendaraan sesuai dengan kemampuannya. Bisa sambil duduk, ya, atau sambil berdiri. Ini dalam keadaan musafir. Ya. Tetapi kalau di kereta misal, kan ada, ingat nih, di kereta kan ada musola. Ingat nih, ada musola. Maka tidak boleh duduk. Harus berdiri. Selagi dia mampu untuk berdiri, jangan duduk, harus berdiri. Ya. Tetapi kalau di pesawat, selain pesawat Saudia, maka dia harus duduk. Ya, duduk kalau mampu, ya. Ini kalau tidak mampu berdiri. Kalau di Saudia, kalau tidak ada turbulensi, ya, mutabbah, maka dia wajib, maka boleh dia duduk sambil duduk. Di kapal, kan kapal juga goyang-goyang. Kalau tidak lagi goyang-goyang, dia harus berdiri. Kalau tidak bisa, maka boleh sambil duduk. Itu seperti itu ya Pak, ya. Kalau orang sakit, satu lagi pertanyaannya ringkas tapi banyak. Satu lagi, kalau orang sakit, di rumah kita sakit, tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Sholat fardu nih ya, ini berbicara mau sholat fardu bukan sholat sunnah. Sholat sunnah mah bebas, mau sakit kayak mau enggak kayak, boleh sambil, mau duduk silahkan, mau sambil berdiri silahkan, mau sambil berbaring juga silahkan. Insya Allah itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib berdiri, sholat fardu. Karena rukun dalam sholat fardu adalah salah satu rukunnya berdiri. Nah, kalau kita sakit di rumah, boleh sambil duduk. Sholat fardunya. Kalau memang kita tidak sanggup berdiri. Ingat, tidak sanggup berdiri. Kadang orang datang dari rumah jalan kaki ke masjid. Ingat nih ya, datang ke masjid, sholat di atas, duduk sambil di atas kursi. Sah gak sholatnya? Nggak sah. Sama sekali nggak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Jadi ulama mengatakan selama dia masih sanggup berdiri, ini misal nih, ya, sholat takbiratul ihramnya bisa begini, Allahu Akbar, sambil gemetaran, masih mampu berdiri, wajib berdiri. Setelah lama, misal imamnya lama baca Qur'annya ini, akhirnya nggak sanggup, ya udah berdiri, duduk. Kalau sudah tidak sanggup. Sehingga Allah mensyaratkan dia kalau bisa berpegangan dengan sesuatu, berdiri. Ini saya suka menemukan dari rumah jalan kaki datang ke masjid, duduk sholatnya. Habis itu pulang ke rumah jalan kaki dan plus jalan-jalan keliling komplek.
nggak sah sholatnya. Hati-hati ini, hati-hati. Moga Pak. Ya, maksudnya? Oh, yang duduk isyarat. Oh, sholatnya dijama atau disempurnakan. Maka bagi orang yang musafir, ini musafir ya, itu perjalanannya dua parsakh, itu 80 kilo lebih, 85 kilo atau 90 kilo lebih, maka dianjurkan bagi dia untuk mengqashar dan menjama. Enggak, mengqashar, maaf. Yang paling utama, perhatian dulu hadirin, dalam salat safar itu, yang pertama mengqashar. Yang pertama mengqashar. Yang kedua ialah jama. Jama itu boleh jama, boleh tidak. Ulama mengatakan bagusnya tidak dijama. Tapi kalau qashar, bagusnya qashar. Nah, kalau kita mau qashar plus jama ya nggak masalah. Ya, jadi kita jama qashar di perjalanan. Itu harus jama qashar. Ya, sunnah paling mana yang lebih utama? Tidak mengqashar atau mengqashar? Bagi orang musafir utamanya mengqashar. Mana yang utama bagi orang musafir? Menjama plus qashar atau tidak? Qasharnya di waktunya masing-masing. Maka kata ulama bagusnya adalah tidak menjama. Tetapi kalau melakukan tidak masalah. Seperti itu ya. Pak tadi mau bertanya? Ya udah habis. Satu pertanyaan lagi nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wailul lil musallin. Oh. Ya. Korupsi terus, salat jalan terus. Baik. Baik. Kontradiktif. Baik. Oke Pak, saya paham tentang pertanyaan itu. Jadi begini, yang tadi saya ungkapkan itu sisi lain. Jangan sampai kita bermaksiat, kemudian kita berdalil dengan maksiat itu saya meninggalkan sholat. Wah, nggak ada gunanya saya sholat. Yaudah saya nggak mau sholat aja. Maka dia telah mendapatkan dua keburukan. Keburukan dia maksiat, yang tadi dia lakukan, keburukan dia meninggalkan sholat. Jadi begini Pak, jadi kita jangan didramatisir atau didramatisir tentang kasus ini. Artinya bahwa ya udahlah saya korupsi aja, yang penting kan saya sholat. Oh konsepnya bukan begitu. Konsepnya bukan begitu ya, konsepnya bukan begitu sama sekali bukan begitu konsepnya. Artinya bahwa saya melihat tentang urutan dosa besar. Urutan dosa besar. Urutan dosa besar nomor pertama adalah syirik kepada Allah. Urutan dosa besar yang kedua adalah meninggalkan sholat. Kemudian baru diantaranya mencuri, berzina dan yang lainnya. Artinya bahwa siapapun yang meninggalkan sholat dan dia berzina plus meninggalkan sholat, maka dosa sholat yang dia lakukan lebih besar daripada dosa zinahnya. Ya, lebih besar. Artinya dia meninggalkan dua dosa atau melakukan dua dosa yang sangat agung. Jadi lebih baik, mesti baikan kalau kita berkatakan baik. Ada orang maksiat tapi masih sholat. Makanya saya bilang jangan utak-atik sholatnya.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti semoga salatnya memberhentikan dia dari kemaksiatannya. Ada orang maksiat plus tidak salat, walaupun akhlaknya baik. Orang ini tidak ada baiknya sama sekali, karena dia meninggalkan salat. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak konsepnya tidak seperti itu. Ini hanya dalam runutan dosa besar. Tetapi salat adalah, meninggalkan salat adalah dosa yang paling besar dari dosa besar yang lainnya. Sehingga apapun, walaupun dia korupsi dan sebagainya, fasad, korupsi itu fasad, menimbulkan kerusakan. Tetapi tidak ada bandingannya dengan meninggalkan salat. Artinya bahwa menjadi motivasi bagi kita jangan meninggalkan salat, itu aja sebenarnya. Ya, jangan meninggalkan salat. Bukan artinya kita membenarkan perbuatan korupsi. Yang penting salat, korupsi jalan terus. Enggak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ini kasus orang kan sudah banyak di masyarakat. Ya faktanya dia suka maksiat tapi salat. Faktanya dia suka korupsi tapi salat. Sehingga saya lihat ada orang konser, salat di tengah-tengah konser. Salat di tengah-tengah konser. Orang mencelok, lagi konser maksiat aja bu, jangan salat. Ya elah, nggak begitu juga, bagus dia, ya, bagus. Dia menjaga salatnya. Tapi sampai di sini hadirin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.